Islam itu penuh cinta. Tuh kan Kak, gue udah bilang kan, akhirnya di cancel kan. Lu biang kerok sih. Gue bukan biang kerok, Febri. Gue cuman kerokan kemarin. Kok gitu? Kan tanggal segitu gue bisa, kenapa lu gak bisa? Ya emang gue kagak bisa, gimana dong? Ini pokoknya salah elu, salah Gue elu. disalin. Jadi sayang kan. bukan, ini salah lu berdua. Ih, Kenapa jadi kita Berdebat. berdua? Jadinya salah. Oh gitu. kok jadi gue sih? Ya udah salah damar aja kalau gitu dah. Tau Mar. Kok jadi gue? Ya lu nggak bisa semua tanggalnya, gimana dong? Gimana sih? Kan jadi sayang tuh joknya kayak gitu. Panjang, stop. Untung di stop, kalau nggak di stop terus. Kenapa kalian berkelahi? Ini Bang, Elsa Berdebat nih. bang, berdebat. Debat. Kalau berkelahi. Tentang apa? Sabar. Gini, diulus. Sabar. Boleh diceritain apa masalahnya? Tuh cerita tuh. Gue udah males ah. Apa masalahnya itu apa? Job kita di cancel bang, gara-gara Job di cancel. Ya udah, sabar. Masih ada job-job lain menunggu di luar sana. Sabar. Ya tapi kan nggak gitu bang. Ini tuh di cancelnya gara-gara Febri. Ya udah, kamu Else jangan nyalain temennya. Iya Sabar. bang Melki mah enak. Artis jadi host. Kenceng Oh, jobnya. Apa lu? Kumis tipis. Sabar bang. Kenapa sih bang? Pagi-pagi ngasih tahu orang kumis tipis. Si Damar nih, nyeletuk-nyeletuknya nggak enak. Apa? Ya bukan soal sabar, Bunda. Apa lagi? Awas lepas bang, awas lepas. Setiap orang punya kerjaan kan masing-masing ya. Dia pikir enak jadi gua. Gua artis iya, asisten iya, supir iya, semuanya gua sendiri. Ini masih pagi ini. Kenapa? Emang kadang-kadang gitu ya bang, kita kalau ngomong sabar ya sabar, tiba-tiba susah kita ngerjainnya. Gampang banget emang ucapinnya. Iya bener juga ya, sabar itu mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Kenapa ya Bunda? Kenapa nggak jadi tema kita hari ini? Aha, jadi tema menarik sekali. Saya menyapa Bunda yang ada di studio dulu ya. Maaf ya teman-teman ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Wah ceria-ceria nih Bunda pada pagi hari ini. Bunda yang ada di studio dari mana? Majlis taklim. Masya Allah Lamongan. Masya Allah Zamzami Lamongan. Wah kalau umpamanya ngomongin soal Lamongan tuh soto. Oh iya. Soto Lamongan. Saking banyaknya soto, banyak warga Lamongan yang mandi pakai kuah soto katanya. Bercanda ya Bunda ya. Nah seperti biasa di Assalamualaikum Bunda akan membahas permasalahan sehari-hari ini Bunda. Hari ini kita membahas tentang sabar. Udah. Sabar mudah diucapkan. Kok sulit dilakukan? Kita akan membahas bersama Bunda Nada dan Bunda Liza. Ada juga teman-teman dari Ar-Rahim. Ar-Rahim. Sebenarnya sabar dalam Islam itu apa Bunda? Kenapa Iya. kok sulit dilakukan ya? Baik, bahas ya Enteng bang buat ya. diucapin. Enak Iya. banget ya sabar-sabar. Kita bahas ya bang Oke, ya. silakan, Bunda. Baik, Bunda Liza izin duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun. Bunda. Ini yang dari Lamongan semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bahas sekarang tentang kesabaran. Diucap gampang, kok kalau dikerjakan susah. Memang begitu, karena sabar ini adalah sifat yang mulia. Sifat yang sangat dicinta oleh Allah, tapi memang dibenci oleh iblis. Kenapa begitu iblis begitu kuat menguji, menggoda hambanya Allah, menguji manusia. Menjaga supaya hamba-hambanya Allah ini tidak melakukan kesabaran. Karena kesabaran hanya dimiliki bagi orang-orang yang bertakwa. Kesabaran pertama akan dia dekat kepada Allah. Allah akan cinta dengan orang yang sabar. Wallahu yuhibbul sabirin. Allah itu senang dengan orang-orang yang sabar. Yang kedua, kenapa ini sabar dianjurkan? Meskipun sulit tapi kita harus kerjakan
karena tidak ada tara bandingannya atas pahala bagi orang-orang yang sabar. Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar maka akan disempurnakan pahalanya, dia akan diberikan pahala tanpa ada batasannya. Bun, Bunda, sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, yang paling rendah adalah sabar ketika diuji. Ketika dia mendapatkan musibah, ini 300 derajat. Sabar ketika diuji, menghadapi permasalahan, hal yang gak enak, dia sabar. Dia bisa marah, tapi gak mau marah. Nah itu 300 derajat. Naik lagi 600 derajat, yaitu kesabaran ketika dia meninggalkan kemaksiatan. As-sabru inda tarkil ma'asi. Sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Mau ghibah bisa, tapi dia tinggalkan. Mau namimah bisa, tapi dia tinggalkan. Mau hasad, iri, dengki bisa, tapi dia tidak kerjakan. Kenapa? Karena itu kemaksiatan, 600 derajat dia mendapatkan kedudukan pahala. Yang paling tinggi adalah as-sabru fi ta'atillah, as-sabru ketika taat kepada Allah, 900 derajat. Bun, Bunda, kalau sholat, ibadah harus sabar 900 derajat. Lagi baca Quran, nahan ngantuk 900 derajat. Bunda-bunda yang hadir di sini ada di kajian Assalamualaikum Bunda, sabar 900 derajat. Jadi sabar itu luas Bang maknanya. Bukan saja sabar ketika mendapatkan ujian, tapi sabar juga ketika ibadah kepada Allah. Semuanya akan diganjar besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bun, Bunda. Iya. Adakah Bunda dari Lamongan yang baper? Silakan. Ya, Bang bertanya. Silakan. Banyak. Bunda boleh, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nani dari Majelis Taklim Jam-Jami Brondong Lamongan Jawa Timur. Brodol, Lamongan. Kabar nih Bun. Iya. Saya punya sahabat laki-laki Iya. yang sifatnya temperamen sekali. Hobinya marah-marah melulu Bunda. Wah, hobi yang unik ya. Iya. Bahkan anaknya sama istrinya sering kena marah-marah gara-gara hal sepele. Contohnya bikin kopi kemanisan. Marah. Sambil kepedasan, iya sering marah-marah. Waduh. Itu. Nah istrinya takutnya nanti anaknya mengikuti sifat ayahnya. Saya juga pengen menasihati Bunda. Tapi saya juga takut nanti dimarahi. Saya coba tanya sama Bunda, gimana solusinya Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bunda pengen minta masukan nih, gimana nih agar suami temennya ya? Suami temennya itu punya rasa sabar. Mau nasehatin takut karena marah-marahnya udah jadi hobi Bunda. Hobi yang unik kan? Kita jawab setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Tema kita pada pagi hari ini adalah sabar, mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Tadi di segmen sebelumnya Bunda nih udah nanya nih kalau umpamanya ada sahabatnya yang Temperamen. hobinya marah-marah. Istrinya suka kena marah walaupun hal sepele. Gimana nih cara nasehatinnya? Takut bundanya kena marah juga. Saya kena marah juga lagi. Iya. Serba salah nih jadinya. Tenang. Gimana Bunda? Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun, Bunda, ini saya mau nanya dulu, boleh nggak kita marah? Boleh. Amarah itu naluri manusia, nggak mungkin kita nggak marah, betul betul. Tapi marah ada dua macam. Yang pertama marah pada tempatnya, yang kedua sebaliknya. Yang dicela itu marah yang bukan pada tempatnya. Atau memang pada tempatnya tapi melampaui batas. Benar tempatnya mah di rumahnya sendiri, melampaui batas, itu cangkir ngelayang. Ya. Kalau orang yang marah pada tempatnya tapi melampaui batas, siapa tuh temannya? Temannya setan. Hakikatnya agama tidak melarang. Tapi yang diminta oleh agama adalah menahan. Menahan bukan berarti jangan marah. Tapi menahan untuk berpikir wajar nggak nih kita marah. Atau cuma sekedar sepele doang kita bisa marah. Ukur lagi tempatnya udah bener atau bukan. Jangan marah di tempat umum. Ada kata bijak yang mengatakan kalaupun engkau marah silahkan tapi upayakan jangan tampak di air muka. Jangan tampak di muka kita. Susah, ya susah karena memang pahalanya surga. Rasul katakan la tagdob walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Ganjarannya surga bisa menahan marah. Oleh karenanya yuk yang punya sifat pemarah, yang punya sifat marah. Ditekankan oleh baginda Nabi kalau emang lagi berdiri kamu ngambek, duduk. Duduk masih ngambek juga, ngegoler. Tidur, rebahan. Masih ngambek juga? Masih ngambek juga. Baca ada tuh Al-Quran atau ambil air wudhu. Masih ngambek juga. Masukin ke dalam kubur kali Bang. Ngeri banget tuh bisa ngamuk apa kagak tuh ya. Oleh karenanya hendaknya kita bersabar untuk menahan amarah. Karena kelak pahalanya surga. Amin ya robbal Bang, alamin. jangan marah kayak tadi tuh. Enggak, Udah bilang sabar. saya itu udah nahan Bunda, saya udah nahan. Tapi hari pas kita masuk tadi lagi marah-marah. Itu enggak, itu emang nada bicara Oh, saya. begitu. Saya sering lihat tuh kalau umpamanya di tempat-tempat makan, di tempat-tempat hiburan. Ada ibu-ibu cantik gitu, marahin anaknya di depan umum gitu, kasihan banget. Sampai dicubit anaknya. Kita tuh kayaknya bawaannya emosi, tapi kita sabar juga kan Bunda. Itu yang sulit tuh, Bun. Bunda. Sabar sangat mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Ada yang baper, silahkan. Bunda, boleh. Kayaknya dari Lamongan juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuni dari Majelis Taklim Jam-Jami Lamongan. Baper Bun. Iya. Bun, anak saya di tempat kerja sering dapat marah dari bosnya. Padahal apa yang dikerjakan sudah benar, tapi bosnya selalu marah-marah. Apa yang dikerjakan itu tidak ada benarnya, selalu dapat marah. Jadi anak saya di tempat kerja itu merasa tidak nyaman. Bagaimana solusinya Bun menghadapi bosnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anaknya Bunda udah terlihat sabar, tapi bosnya nggak sabaran ya Bunda ya. Iya. Apa harus dimarahin-mahirin juga? Iya, jadi nggak sabar deh pengen tahu jawabannya. Silakan Bunda. Baik, udah bahas ya Bang ya. Bun, Bunda. Memang ada orang itu yang memiliki karakter nggak sabaran ya, yang mungkin apakah dia cepat emosi seperti yang tadi disampaikan sama Bunda Liza, atau mungkin yang kedua dia pengen semuanya terkesan cepat gitu, karena kan ini yang marah dari atasan kepada bawahan. Apa nih yang menyebabkan atasan ini marah kepada bawahan? Mungkin bawahannya pun perlu introspeksi. Tapi kalau semua sudah dilakukan secara baik, kalau semuanya sudah dilakukan secara yang sudah semestinya, maka boleh misalnya karyawan memberikan masukan kepada atasan. Ini atasan tuh kadang-kadang ada yang gak sabaran, yaitu pengen semua apa yang diperintahkan, apa yang diinstruksikan, pengen segera tuntas. Nah itu termasuk tuh gak sabaran. Ya itu diantara karakter, ada karakter orang-orang tuh yang memang gak sabaran. Tapi ingat,
hati-hati dengan sifat tergesa-gesa, hati-hati dengan sifat yang tidak sabaran. Karena kata Nabi, al-ajalatu minasyaiton, yang namanya tergesa-gesa, yang namanya enggak sabaran, karena pengen terburu-buru, itu semua termasuk perbuatan dari setan. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau sekira-kira diri kita nih ngalamin yang namanya aduh kok pengennya keburu-buru ya, cepatlah istighfar. Kenapa? Dikhawatirkan itu jadi pintu masuknya setan. Gitu ya Bun ya. Itu karena memang hati-hati Bang. Sifatnya sabaran itu udah pasti setan masuk tuh. Pokoknya kalau ada orang yang sabar pasti susah. Kenapa? Karena hadiahnya surga. Banyakin istighfar supaya luluh tuh setannya hilang semuanya. Amin ya robbal alamin. Tapi kalau ganjaran orang-orang yang nggak sabaran di akhirat tuh apa tuh Bun? Wah, sering kita baca, hafal bahkan kalau lagi sholat. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sungguh merugi orang yang mengerjakan apapun kecuali orang yang melakukan amal kebaikan, ya. Terus juga saling menasehati dan orang yang sabar. Jadi orang yang nggak sabar ya merugi Bang. Sementara orang yang sabar Allah berikan ampunan dan pahala yang besar. Tuh, nggak mau dapat pahala. Mau banget. Makanya ganjaran orang yang nggak sabaran malah sebaliknya tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan nanti di dunia jadi susah loh Bang. Kadang-kadang orang yang gak sabaran, cepat marah, mau tergesa-gesa. Ntar akhirnya suka ngos-ngosan, suka nyesek, sakit badan. Darah tinggi, asma, badan bentol-bentol, mata nggak pedih. Apaan tuh ya? Iya. Habis ini kita balik lagi deh ya. Jangan Iya. kemana-mana, tetap ya. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Bunda Nada, Bunda Lisa, coba dong kasih kesimpulan sedikit. Gimana caranya agar kita menjadi orang yang sabar? Sabar. Kalau kita ngelihat sinetron yang kebanyakan di Indonesia, identik orang yang sabar itu orang yang lemah, Orang yang kalah. yang kalah, biasanya di pojokan, menangnya ntar di belakang episode. Akan tetapi sejatinya itu bukan orang sabar, akan tetapi memang orang yang lemah. Sementara sabar adalah orang yang kuat mampu melewati ujian, kuat mampu melewati namanya musibah. Oleh karenanya jadilah mukmin yang qawi. Karena apa kata Rasul? Khairum minal mu'minu dhaif. Lebih baik daripada mukmin yang lemah. Insya Allah. Kerang hijau digarang kemerahan. Ajib. Orang sabar disayang Tuhan. Ajib. Bun, Ya. Bunda. Kadang kita mencari cara gimana ya untuk kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata salah satunya adalah kita punya sifat sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu selalu bersama dengan orang yang sabar. Jadi tambahkanlah rasa sabar dalam kehidupan kita, maka insya Allah hidup kita berkah, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya robbal Alamin. Bun. Ya. Bunda. Iya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Nah sebelum kita akhiri acara kita pada pagi hari ini, Bunda Lisa boleh pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkanlah kami untuk mempunyai sifat sabar dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Liza, terima kasih Bunda Nada, terima kasih teman-teman Arohim. Terima kasih ya Bunda udah hadir jauh-jauh dari Lamongan. Nah buat Bunda yang ada di rumah kalau mau nonton langsung studio kami langsung DM di Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan hadir lagi setiap hari Senin sampai Jumat. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu Penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah, wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah, wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil baiti ya Allah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah,